Normatif itu sesuai dengan norma, ukuran atau standar. Tapi ternyata perilaku manusia itu tidak hanya berdasarkan pada karakter normatif, jadi karakter yang standar saja, tapi juga di situ melibatkan insting atau naluri, gitu ya. Jadi kalau di sini saya kasih contoh keinginan untuk makan pada saat lapar atau minum saat haus, atau melakukan sesuatu karena suka gitu. Lalu juga melibatkan moralitas, pilihan-pilihan yang berkaitan dengan kebebasan dan tanggung jawab. Jadi misalnya memilih sekolah gitu ya. Kalau di Simpson belum ada S2 ya. Oh. Tapi seandainya nih di Simpson ada S2. Kira-kira kalian pilih yang mana? Kalau seandainya di Simpson ada, Simpson ya itu tadi Simpson gitu. Pasti pilih di Simpson ya karena di alma maternya ya. Iya Bu. Kembali ke individu kan. Ya makanya ini. Ya betul. Jadi pilihan untuk memilih sekolah. Ya pilihan untuk memilih sekolah, pekerjaan, karir, pasangan hidup gitu ya. Kadang-kadang kita melihat kok itu sama itu ya, sebenarnya tidak cocok sama itu ya. Tapi kok bisa ya mereka jadi suami istri gitu ya. Kadang-kadang kan kita mikir gitu ya. Kayaknya si A ini sama si B, bapak itu sama ibu itu kayaknya tidak cocok deh. Ibunya cantik kok bapaknya begitu, atau bapaknya ganteng kok ibunya begitu ya, kelihatan gitu. Nah itu apalagi kan Priska sama perhatian Bu. Nah itu saya tidak ikut-ikutan. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi doakan Pak. Ya, jadi kembali lagi bahwa tidak semua tindakan manusia itu berdasarkan pada karakter normatif yang standar, tapi juga tergantung pada insting atau moralitas ya, pilihan-pilihan yang berkaitan dengan kebebasan dan tanggung jawab. Ya, yang berikutnya adalah aspek dari baik atau jahat begitu ya. Jadi saya berdiri aja deh. Ya, aspek baik atau jahat. Jadi etika itu berkaitan juga dengan tingkah laku moral. Tapi tidak semua tindakan normatif itu berkaitan dengan tindakan moral. Kenapa beli situ bisa? Ya, tindakan moral itu dapat diukur dengan sebuah standar ya atau norma tadi ya, norma-norma. Tetapi pelanggaran terhadap standar atau pelanggaran normatif itu tidak selalu merupakan pelanggaran moral. Jadi pelanggaran normatif biasanya akan sekaligus menjadi pelanggaran moral kalau berkaitan dengan tindakan baik dan jahat. Aspek baik dan jahat. Jadi etika itu berkaitan dengan perilaku moral, tapi tidak semua tindakan normatif berkaitan dengan tindakan moral. Sebaliknya, kalau pelanggaran normatif itu biasanya sekaligus menjadi pelanggaran moral kalau berkaitan dengan tindakan baik dan jahat, gitu ya. Contohnya begini, norma saat ujian atau tes, gitu ya, benar atau tidaknya sebuah jawaban. Jadi normanya saat ujian begitu. Kalau jawabannya benar berarti nilainya baik ya. Tapi kalau jawabannya salah maka dia nilai ujiannya akan buruk. Nah, tetapi kegagalan di dalam menjawab tes atau ujian dengan benar itu bukan berarti gagal secara moral, gitu ya. Paham ya, tidak gagal secara moral, tapi hanya secara intelektual aja gitu. Jadi memang kita tidak bisa menilai orang baik atau buruk itu dari orang itu pintar atau tidak gitu ya. Nah kita lihat banyak orang yang pintar tapi ternyata secara moral buruk. Benar ya? Ya begitu, korupsi atau yang itu
apa ya? Saya tuh sering kali blank, maaf. Apa itu ya? Jadi seperti itu. Orang pandai belum tentu secara moral dia baik. Sebaliknya juga orang yang bodoh belum tentu secara moral dia buruk atau jahat, begitu ya. Nah, sekarang kita lanjutkan perilaku yang bermotivasi baik. Ya, properly motivated conduct. Jadi penilaian terhadap tingkah laku manusia itu dapat dilakukan lebih jauh daripada sekedar menilai apa yang nampak. Gitu. Etika juga menekankan aspek motivasi di balik sebuah tindakan. Tindakan yang benar itu harus merupakan tindakan yang berdasarkan pada motivasi yang benar. Ya. Nah, Immanuel Kant mengatakan kebaikan itu berasal dari keinginan yang baik. Jadi kalau orang niatnya udah baik, gitu ya, dia pasti akan melakukan kebaikan. Nah itu jadi perilaku yang bermotivasi baik. Gitu. Dua orang dapat seolah-olah melakukan tindakan yang sama, namun keduanya dapat dibedakan dengan mengevaluasi motivasi di balik tindakan itu. Ya, dua-duanya misalnya memberi bantuan kepada orang gitu. Tetapi yang satu memang dia tulus memberi, tapi yang satu dia punya motivasi karena dilihat orang, supaya dilihat orang dia baik gitu ya. Nah, kemudian kenapa? Iya. Ya, begitu. Kemudian yang berikutnya adalah perilaku yang syarat dengan emosi. Jadi emosinya itu muncul gitu ya. Tindakan moral yang baik juga berkaitan dengan hubungan secara emosional dengan orang lain. Gitu. Kalau seseorang itu baik, saya misalnya baik dengan Dawa begitu ya. Oh, saya pasti akan melakukan kebaikan-kebaikan terus gitu. Tapi kalau saya hubungannya tidak baik dengan Dawa, belum tentu saya akan selalu melakukan kebaikan kepada Dawa. Nah, etika itu tidak hanya menekankan pada sisi kognitif, tapi juga melibatkan unsur perasaan. Gitu ya. Jadi kalau kognitif itu berkaitan dengan apa? Pengetahuan ya, pengetahuan, intelijensia. Kalau afektif berhubungan dengan apa? Emosi, perasaan ya. Kalau psikomotorik itu berkaitan dengan tindakan, gitu kan, tindakan ya, perilaku, gerakan begitu ya, ya. Nah, seseorang yang hanya berpegang kepada aturan-aturan dalam hal-hal yang teknis sifatnya tanpa melibatkan perasaan itu sebenarnya kurang benar secara moral gitu. Jadi kalau kita ngasih pengemis ya, kadang-kadang di jalan begitu ya, kita lagi naik kendaraan ada yang minta-minta, kita kadang memberi gitu ya. Tapi itu bisa saja kita memberi tanpa ada melibatkan perasaan kita, empati kita. Ya hanya sekedar ya pokoknya kebiasaan. Ada pengemis minta atau tukang ngamen minta, ada koin cuma 500.000 kasih aja gitu ya. Tapi tanpa kita ada empati kepada orang tersebut. Perasaan itu dapat diekspresikan dalam bentuk tindakan moral yang baik. Jadi kalau perasaan kita terlibat begitu ya, biasanya tindakan moral kita juga akan baik. Kemudian yang selanjutnya adalah virtuous conduct. Jadi ini etika yang berkaitan dengan, ini tidak sinkron ya, antara pikiran dengan tangan mencet ya, beda. Etika yang berkaitan dengan kebajikan gitu ya. Kebajikan itu menekankan pada sikap yang bersungguh-sungguh dan terus-menerus dari sebuah tindakan. Jadi orang bisa melakukan kebaikan itu hanya 1 kali, 2 kali, tapi bisa juga itu dapat melakukannya kontinu gitu. Memang sudah menjadi sebuah kebiasaan, gaya hidup, karakter gitu ya. Jadi kebajikan itu seharusnya adalah karakter. Ya. Jadi
karakter itu proses pola pikir, kemudian perbuatan atau tindakan akhirnya menjadi kebiasaan dan membentuk karakter. Gitu ya. Karakter ini merupakan sikap atau tindakan yang konsisten yang memerlukan proses ujian waktu. Jadi apakah memang dia melakukan kebaikan itu memang sudah menjadi karakter atau hanya sekedar seketika saja gitu ya, hanya karena dilihat orang, hanya karena diekspos begitu misalnya, bukan menjadi sebuah karakter. Maka itu perlu proses ujian waktu. Diperlukan latihan yang berkesinambungan untuk dapat menerapkan kebajikan dalam tindakan yang berkarakter. Makanya orang tua, kemarin saya nonton Halilintar itu siapa? Atta mengajari anaknya perempuan untuk berbagi gitu ya. Itu tentu tidak seketika ketika dia diajar dia akan kemudian menjadi orang yang mau berbagi gitu. Tapi Atta mengatakan saya mengajar anak saya supaya dia mau berbagi. Jadi diajaklah ke tempat orang yang jualan takjil, dia borong semua, dia beli begitu, kemudian anaknya diajar untuk membagikan takjil yang diberi. Jadi perlu latihan yang berkesinambungan untuk dapat menerapkan kebajikan dan pada akhirnya nanti membentuk sebuah karakter gitu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya ada purposeful conduct. Jadi perilaku yang bertujuan, penuh dengan tujuan. Aspek tingkah laku yang benar itu adalah sebuah tujuan yang benar. Jadi punya tujuan yang benar. Moralitas itu tidak dapat diketahui dan dipahami sepenuhnya tanpa melibatkan unsur tujuan dari sebuah tindakan. Jadi ketika orang melakukan kebaikan itu tidak dapat diketahui kalau tidak melibatkan unsur tujuan dari tindakannya. Nah, tujuan itu tentu saja terkait dengan emosi. Dengan emosi yang benar maka seseorang dapat terus berjalan di jalur yang tepat untuk mencapai sebuah tujuan yang benar, yaitu untuk memuliakan Tuhan. Gitu ya. Jadi itulah aspek-aspek perilaku di dalam etika Kristen yang harus kita perhatikan. Gitu. Jadi kita tidak bisa menilai seseorang itu beretika, begitu ya, atau memiliki etika yang baik atau orang itu etis atau tidak hanya dari salah satu aspek perilaku yang tadi saya sudah jelaskan. Nah, sekarang kita akan lihat perbandingan etika Kristen dengan etika non-Kristen. Etika humanisme sekuler, ya, kita membandingkan etika Kristen dengan etika non-Kristen. Yang pertama yaitu etika humanisme sekuler. Jadi prinsipnya pertanyaan mendasar tentang etika itu adalah siapa yang buat peraturan, gitu ya, Tuhan atau manusia. Jawaban teistiknya adalah bahwa Tuhan yang membuat aturan, ya kan? Tuhan yang membuat aturannya. Tetapi jawaban humanistiknya adalah manusia yang membuat. Nah, perbedaan antara teisme dengan humanisme ini merupakan pembagian mendasar dalam teori moral. Jadi kita bisa mengatakan itu bermoral, itu tidak. Dari sudut pandang mana kita melihat? Siapa sih yang bikin aturan, Tuhan atau manusia? Gitu ya. Nah, ini etika humanisme sekuler. Gitu. Kemudian ini filsafatnya adalah filsafat ateisme. Ini ya. Di dalam etika humanisme sekuler. Jadi mereka tidak percaya kepada Allah. Maka mereka membandingkan dulu. Yang bikin siapa? Tuhan atau manusia, gitu ya. Sifatnya relativisme. Kemudian sumbernya ini adalah Humanis Manifesto. Contohnya, misalnya pandangan tentang
etika humanisme sekuler ini menerima homoseksualitas. Karena kenapa? Sesuai dengan kebebasan individu. Manusia itu bebas memilih gitu loh. Ya, itu kalau menurut etika humanisme sekuler. Oke, pandangan etika non-Kristen yang berikutnya adalah etika humanisme kosmis. Ya, etika humanisme kosmis ini prinsipnya adalah tidak mungkin kita menghakimi kebenaran orang lain, gitu ya. Jadi kalau orang lain bilang, oh, menurut kayak misalnya orang Kristen dengan orang non-Kristen, orang Kristen akan mengatakan bahwa Yesus itu juru selamat, gitu ya. Yesus itu adalah Tuhan. Nah, kalau kebenaran orang lain mengatakan bukan, Yesus itu hanya manusia, gitu ya. Nah, kita menurut etika humanisme kosmis ini kita tidak bisa menghakimi orang lain atas pandangannya, gitu ya. Filsafatnya adalah panteisme, semua adalah Allah, gitu ya. Kita semua manusia ini adalah Allah, gitu. Masing-masing punya kebenarannya masing-masing, ya. Nah, etikanya adalah manusia secara kolektif atau kelompok itu menentukan sendiri etika dan nilai-nilai etisnya. Lalu kemudian berikutnya sifatnya adalah relativisme, jadi relatif. Sumbernya ini adalah tulisan dari Spengler dan Ferguson. Contohnya adalah ini. Homoseksual itu diterima oleh kelompok etika humanisme kosmis karena sesuai dengan hak asasi manusia. Gitu. Ini adalah pandangan dari etika humanisme kosmis. Kemudian pandangan yang lain, etika Marxisme ya atau Leninisme. Jadi prinsipnya adalah apakah ada yang namanya moralitas komunis? Gitu. Ada enggak sih? Gitu. Tentu saja tidak ada, gitu ya. Sering dikatakan bahwa kita tidak memiliki etika untuk diri kita sendiri. Jadi prinsipnya, apakah memang ada yang disebut dengan moralitas komunis? Tentu saja tidak ada, gitu ya. Tetapi sering dikatakan bahwa kita itu tidak memiliki etika untuk diri kita sendiri. Jadi kalau untuk diri kita sendiri gitu ya, kita tidak memberlakukan etika, benar ya? Kalau coba kita sendirian gitu ya, seringkali benar atau salah, baik atau tidak, kita tidak peduli gitu kan. Kita melakukan pada diri kita sendiri seperti itu. Nah, filsafat yang dianut oleh etika Marxisme ini adalah ateisme, tidak ada Allah, gitu ya. Mereka tidak percaya Allah. Etikanya adalah kaum proletar. Apa itu kaum proletar? Kaum proletar. Kaum proletar itu adalah kaum buruh miskin, gitu ya. Kaum buruh yang miskin itu tapi mereka punya massa. Itu kaum proletar, gitu. Ya, punya komunitas, gitu. Nah, sifatnya adalah proletariat morality dan relativisme. Jadi ini juga relatif, gitu ya. Sumbernya ini adalah pada tulisan dari Marx dan Lenin. Nah, contoh kasusnya adalah begini. Menurut etika Marxisme dan Leninisme itu, homoseksual itu bisa diterima atau ditolak. Itu sesuai dengan konteks masyarakat masing-masing, gitu. Jadi kalau kita tidak menerima, ya itu hakmu. Kalau menolak, itu juga hakmu, gitu ya. Ini menurut etika Marxisme dan Leninisme. Selanjutnya etika Kristen atau biblikal. Ya. Nah, di dalam etika Kristen prinsipnya adalah biarkan cinta itu tanpa kemunafikan, gitu ya. Jauhilah yang jahat dan berpegang teguh pada yang baik. Jadi kasih atau cinta itu tidak boleh munafik, gitu.
Ya, tidak boleh pura-pura gitu kan. Filsafatnya adalah teisme, percaya kepada Allah Tritunggal, pada Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Sifatnya ya absolut, betul, mutlak. Sumbernya Alkitab. Nah, di sini contohnya adalah homoseksual itu bagi kaum Kristen itu ditolak, ya, menolak. Karena bertentangan dengan Alkitab. Mana ditulis di mana sih bahwa homoseksual itu tidak diterima oleh Alkitab? Itu kan dalam perintah nih. Itu ya kalau yang saya pahami Bu, itu Tuhan memberikan perintah kepada umat Tuhan supaya umat Israel supaya jangan sembarang. Bahkan kepada hewan pun tidak dibolehkan. Ya. Makasih Bu. Ya, di PL itu banyak ya dibahas soal itu ya. Bahkan kasusnya siapa keponakannya Abraham, Lot itu ya. Ketika anaknya Lot itu si Lot kan diminta untuk keluar gitu kan, keluar. Nah itu sebetulnya orang-orang yang meminta Lot keluar itu kan sebetulnya mau pakai, dia bilang kan istilahnya saya mau memakai gitu kan. Jadi si Lot itu, jadi ternyata orang-orang di mana itu Lot berada? Nah di Sodom. Di Sodom dan Gomora Bu. Ya betul. Jadi orang-orang di sana itu biasa homoseksual itu adalah sebuah perilaku yang biasa buat mereka. Maka ketika Lot itu datang kemudian mereka mau gedor pintu itu ya, bilang suruh keluar gitu ya, karena kami mau pakai dia gitu ya. Nah itu kan juga cerita tentang kasus homoseksualitas di dalam Alkitab. Oke, sampai di sini dulu. Ada pertanyaan? Saya Bu, Filmon. Silakan. Baik Bu, terima kasih atas kesempatan yang diizinkan oleh Ibu untuk saya bertanya. Di sini saya bertanya tentang kebenaran Bu, yang tadi Ibu jelaskan, saya catat tentang kenikmatan Bu. Di sini saya mau bertanya tentang kebenaran Bu. Di sini bagaimana kita dapat meyakinkan orang lain tentang kebenaran, bahwa apa yang kita pahami dan yakini itu betul-betul benar Bu. Misalnya contoh, kita sampaikan apa yang kita percayai tentang atau kita yakini, terus kita sampaikan kepada orang lain. Tapi orang lain itu ingin mengetahui apa yang maksud dengan esensi kebenaran itu sendiri, kan mereka juga punya kebenaran Bu. Makasih Bu. Oke, terima kasih. Ada yang mau menjawab dulu? Silakan. Ya. Bagaimana kita? Coba ulang pertanyaannya, Filmon. Ya, silakan. Ya, baik, ini mungkin lagi ngantuk. Baik Bapak Ibu sekalian, saya mau tanya saja terus minta pendapat. Kami tidak mengerti penyampaiannya. Oke, baik, terima kasih. Ya, Bu. Ini saya mau bertanya, bagaimana kita dapat meyakinkan tentang hakikat dari kebenaran kehidupan? Misalnya tentang doktrin atau tentang konsep-konsep budaya dan sebagainya. Kita dapat meyakinkan orang tentang hakikat dari kebenaran itu seperti apa. Karena yang tadi Ibu sampaikan itu betul, yang saya baru dapatkan. Terus yang tadi ada disampaikan tentang melihat dari kebenaran Allah. Oke, baik, itu kita percaya karena kita sebagai umat Tuhan percaya. Tapi bagaimana dengan orang lain yang belum mengerti tentang kebenaran? Terus kita sampaikan tentang kebenaran itu seperti apa? Apa hakikat kebenaran itu sebetulnya? Terima kasih. Oke, silakan. Ada yang ingin jawab? Ya, dari saya mungkin saya coba menanggapi atau menjawab dari pertanyaan Pak Filmon, Profesor Sadoki.
Iya, tadi di penjelasan ketika Ibu menyampaikan materi, kita sudah dengar bahwa setiap orang itu punya kebenaran. Ini kan bicara tentang etika. Tapi kita tidak bisa, tugas kita menyampaikan kebenaran. Soal dia mau yakin bahwa ini benar dan tidak itu kembali ke pribadi dia. Dia mau terima dan tidak itu kembali ke dia. Karena belum tentu menurut kita benar, belum tentu menurut dia itu benar. Begitu. Itu yang saya bisa jawab menurut saya, Pak Profesor Sadoki. Terima kasih. Terima kasih Pak Yoram. Maksud saya, esensi dari kebenaran itu seperti apa? Esensinya, maknanya itu seperti apa ya kebenaran yang sesungguhnya? Tuh. Ya, bagaimana kita bisa menyatakan begitu kan bahwa itu adalah sebuah kebenaran. Gitu. Ya, jadi bagaimana kita bisa meyakinkan orang berdasarkan esensi Alkitab. Nah, kita bisa lihat bahwa Allah itu pencipta ya. Jadi kita bisa sampaikan kepada mereka bahwa Allah itu pencipta dan pemelihara. Dan kita lihat juga bahwa manusia itu diciptakan dengan segambar dan serupa. Jadi itu menjadi esensi juga untuk kita meyakinkan orang-orang yang mungkin di luar kepercayaan Kristen. Kita bisa menyampaikan atau meyakinkan itu kepada mereka. Sebenarnya Firmon ini tahu tapi sengaja. Menurut Firmon sendiri bagaimana? Ya, maksudnya saya bertanya, Bu. Saya tanya, masa ditanya balik, Bu? Enggak, kira-kira aja begitu. Kalau menurut Firmon gimana gitu? Maksud saya kan, Bu, saya Maksudnya sebetulnya yakin tidak dengan jawaban kami begitu. Saya ini sebetulnya kayak ambigu, atau yang tadi Ibu bilang, yang tadi tunggu ya, saya catat, yang tadi Ibu bilang itu namanya ambivalen. Tadi Ibu bilang begitu. Iya. Makanya saya bingung kalau begitu. Nah, kalau misalnya konsep-konsep yang tadi Ibu bilang gaya hidup hedonis, terus gaya hidup yang lain. Nah, terus kita lihat sudah begitu sulit untuk menjelaskan tentang esensi dari kebenaran. Terus bagaimana dengan kita yang belum terlalu memahami konsep dari kebenaran tentang apa yang kita yakinkan? Ini terlepas dari agama, bukan kita sebagai hamba Tuhan. Oke, maksud saya sebagai masyarakat itu terus kita harus jelaskan kepada orang lain sebagai masyarakat itu seperti apa begitu. Makanya saya bingung dari kebenaran itu yang. Jadi memang esensi kebenaran itu sebenarnya adalah konsep yang merujuk pada inti atau hakikat kebenaran itu sendiri sih ya, gitu ya. Nah, kalau tadi Firmon mengatakan terlepas dari agama, tidak bisa. Karena bagaimanapun kita sebagai orang Kristen pasti dasar kita pemikiran kita bertolak dari ya iman kita yang kita percayai gitu. Jadi kita pasti akan menyatakan kebenaran, inti kebenaran itu, esensi kebenarannya juga pasti berdasar kepada Alkitab. Tidak bisa di luar itu pasti tidak bisa gitu ya. Maka ketika saya lupa itu ya perikopnya di mana dikatakan bahwa kebenaran yang ada itu adalah bahwa Yesus itu memang adalah anak Allah gitu ya. Yesus ya. Nah, itu memang sulit bagaimanapun ya. Ini masalah iman begitu ya. Kita menyampaikan itu kepada orang lain memang akan sulit untuk diterima karena masalah iman ini juga ada kuasa Roh Kudus yang bekerja di dalam diri orang itu gitu ya. Nah, kalau tidak ya tidak mungkin bisa orang itu menerima. Jadi misalnya kita istilahnya menginjili orang non Kristen gitu ya. Kita menyatakan kepada mereka bahwa hanya di dalam Yesus aja ada keselamatan gitu ya. Dengan percaya kepada Yesus maka engkau akan selamat. Coba ada seorang Islam yang mengatakan begini, enak ya jadi orang Kristen gitu ya. Kok percaya Yesus sudah selamat, tidak ngapa-ngapain gitu orang Kristen. Nah, ketika kemudian dia ditanya, jadi mudah kan untuk selamat hanya percaya kepada Yesus? Mau tidak kamu percaya pada Yesus? Dia bilang tidak bisa gitu ya, karena memang dia
sekalipun dia tahu bahwa orang Kristen gitu, keyakinan orang Kristen bahwa keselamatan itu ada di dalam Yesus, tapi buat dia tidak bisa terima itu gitu. Jadi itu kembali ke situ ya. Jadi bahwa kita tidak mungkin bisa meyakinkan seseorang tentang sebuah kebenaran gitu ya, kalau Roh Kudus tidak bekerja gitu ya. Mau kita pakai bukti yang sekuat apapun gitu, tidak akan bisa kita meyakinkan itu. Nah sekarang kalau dipikir secara logika ya, bagaimana mungkin murid-murid Yesus itu ya mau mempertahankan iman mereka, padahal mereka lihat Yesus sendiri mati di atas kayu salib, benar bangkit gitu berarti. Tapi mereka mau kemudian menyerahkan hidupnya dengan mempertaruhkan nyawa untuk sesuatu yang mereka yakini. Kalau itu bukan sesuatu yang memang sebuah kebenaran yang layak untuk dipertahankan, tidak mungkin mereka mau seperti itu, ya kan? Nah justru karena keyakinan mereka itu, maka kemudian kita yang sekarang hidup gitu ya di zaman ini, kita pun juga meyakini bahwa memang ada keselamatan di dalam Yesus dan Yesus itu adalah benar-benar Allah kita. Seperti itu. Ya, kira-kira bagaimana Filemon? Terima kasih Bu, terima kasih atas penjelasannya. Berarti kita kalau soal kebenaran itu tidak bisa dilepaskan daripada keyakinan kita kepada Allah ya. Iya, betul. Baik. Gitu. Terima kasih. Seperti itu. Oke, ada yang lain lagi? Ya, di materi yang ketiga ini kita akan memahami tentang karakteristik etika Kristen. Ya. Ada 4 karakteristik etika Kristen. Yang pertama bahwa etika Kristen itu berdasarkan pada kehendak Tuhan. Etika Kristen itu bersifat mutlak dan etika Kristen itu berdasarkan pada wahyu Tuhan. Yang keempat, etika Kristen bersifat menentukan. Ini adalah 4 karakteristik etika Kristen, yaitu berdasarkan pada kehendak Tuhan, bersifat mutlak, berdasarkan pada wahyu Tuhan, dan bersifat menentukan. Yang pertama, etika Kristen itu berdasarkan pada kehendak Tuhan. Jadi Allah menghendaki apa yang benar itu sesuai dengan sifat-sifat moralnya sendiri. Ya. Contohnya di dalam Matius 5 ayat 48 di situ disebutkan bahwa Allah itu sempurna. Allah itu kasih dalam Matius 22 dan Allah itu tidak pernah berdusta. Ini adalah sifat-sifat moral Allah. Sempurna, kasih, tidak pernah berdusta gitu ya. Lalu kemudian segala perilaku etis manusia itu harus berdasarkan pada sifat-sifat moral Tuhan itu. Jadi dia harus juga sempurna karena Allah itu juga sempurna gitu ya. Allah itu kasih, Allah itu tidak berdusta, Allah itu kudus, maka kita pun juga harus kudus. Nah, etika Kristen yang berdasarkan pada kehendak Allah ini tidak akan mungkin bertentangan dengan karakter moral dari Allah. Jadi kalau kita berperilaku etis secara Kristen, maka kita pun tidak akan bertentangan dengan karakter-karakter moral dari Allah. Nah, contohnya misalnya Tuhan Yesus itu memberikan perintah baru ya, yaitu supaya manusia saling mengasihi sama seperti Yesus mengasihi manusia. Jadi ketika Allah itu menyampaikan sesuatu kepada manusia, dia selalu memberikan dirinya sebagai teladan awal. Kamu harus mengasihi sesama manusia gitu ya, seperti aku juga mengasihi manusia gitu. Kemudian karakteristik yang kedua adalah karakter mutlak ya, bersifat mutlak. Karakter moral Allah itu tidak mungkin berubah. Karena itu kewajiban atau standar moral yang bersumber dari naturnya juga bersifat mutlak. Allah itu tidak berubah ya, Tuhan Yesus tidak berubah gitu kan, tidak berubah gitu.
Maka kalau tadi kita bicara tentang apa tadi? Oh, kritik ya, tentang etika Kristen dasarnya adalah kehendak Allah. Kalau dikatakan kehendak Allah aja berubah-ubah ya. Tetapi sebenarnya tidak ya, karena natur Allah itu adalah kasih dari dahulu sampai sekarang, kasih. Tidak berubah. Sifatnya mutlak. Nah, standar moral yang mutlak itu tercatat juga di dalam perintah-perintah Allah di dalam Alkitab. Jadi Alkitab itu menjadi dasar tindakan dan keputusan etis orang percaya di segala zaman dan tempat. Perintah jangan membunuh itu berlaku di segala tempat, di segala zaman. Kenapa? Karena manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Jadi itu berlaku sampai selama-lamanya gitu ya. Tidak akan kemudian suatu saat Allah mengatakan boleh membunuh gitu. Tidak dilarang untuk membunuh. Nah, nanti ketika kalau waktu perang kan kita membunuh ya. Bangsa Israel juga masuk ke tanah Kanaan juga memberantas gitu kan, membunuh orang. Bagaimana itu gitu. Nanti kita akan bahas di dalam paper-paper yang individu itu ya. Kemudian yang berikutnya adalah karakter bahwa etika Kristen berdasarkan pada wahyu Allah. Etika Kristen didasarkan atas penyataan Allah yang bersifat umum maupun khusus. Apa yang bersifat umum? Kalau penyataan Allah bersifat umum, iya, mungkin seperti ada pemeliharaan khusus dan umum ya. Kalau umum seperti kita orang Kristen bisa menikmati udara yang segar, sehat, kemudian bisa menikmati matahari dan bulan yang sama, itu sama juga dengan orang bukan Kristen. Tapi kalau secara khusus kita tuh dapat plus khusus sama umum. Yang khusus kita dapat, kita sudah diselamatkan oleh Kristus, sudah menebus kita dari dosa, kemudian kita juga bisa belajar dari firman sendiri, begitu. Iya, betul. Ya. Jadi kalau yang umum itu memang penyataan Allah kepada semua orang. Ya. Pencipta Tapi semua kalau manusia. yang khusus itu privilege untuk orang-orang yang percaya kepada Yesus ya. Nah, dasar dari tanggung jawab dan perilaku etis itu adalah pada kehendak Tuhan, gitu ya. Kembali lagi. Nah, kehendak Tuhan kita tahu dari mana? Ya di dalam Alkitab. Maka tidak bisa kita berbicara tentang etika yang baik dan yang jahat, yang benar dan yang salah kalau terlepas dari Alkitab, gitu ya. Jadi contohnya mengerti kehendak Tuhan itu tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang itu dosa dan mana yang tidak, gitu ya. Dari mana kita tahu itu dosa? Ya karena Allah menyatakan bahwa itu adalah dosa. Lalu kemudian karakteristik yang berikutnya adalah etika Kristen berdasarkan pada wahyu, bersifat menentukan. Bersifat menentukan. Segala kebenaran termasuk kebenaran moral itu ditetapkan oleh Allah. Nah, etika Kristen itu bukan berkaitan dengan pilihan opsional, boleh dilakukan, boleh tidak, bukan seperti itu ya. Tetapi sesuatu yang memang wajib dilakukan gitu. Itu karakteristik etika Kristen seperti itu. Karena itu sesuai dengan kehendak Allah, maka sifatnya adalah menentukan, bukan pilihan gitu ya. Dasar perilaku dan tindakan etis orang Kristen adalah standar moral di dalam Alkitab. Bukan kembali lagi bukan tradisi, bukan adat istiadat yang ada di dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, etika Kristen itu berkaitan dengan apa yang seharusnya dilakukan, gitu ya. Sifatnya preskriptif, memberi petunjuk, aturan dan perintah. Bukan apa yang sebenarnya sedang terjadi, deskriptif gitu ya. Jadi menjelaskan apa yang terjadi.
Jadi kembali lagi, etika Kristen itu sifatnya menentukan, bukan opsional, bukan pilihan, wajib dilakukan. Ya, dasarnya adalah Alkitab. Dan itu memang etika Kristen berkaitan dengan apa yang harus dilakukan, preskriptif, bukan deskriptif. Gitu ya. Ada pertanyaan dulu dari yang ini tentang karakteristik etika Kristen. Oke, ini memang jam-jam rawan ya. Tenang saja. Pastor. Ya, oke Bu. Ya, Kita lanjut. pasti saja Bu supaya lanjut kata. Iya betul memang ya. Oke. Ini ngerti. Firman. Betul, ya. Oke, kita lanjutkan tentang jenis-jenis etika Kristen ya. Ada beberapa. Yang pertama adalah etika deontologis. Jadi ini kan kita baru merefresh aja apa yang kita pernah dapat sebelumnya ya. Etika deontologis. Di dalam etika deontologis ini benar atau tidaknya tindakan itu tidak ditentukan oleh akibat atau hasil dari sebuah tindakan. Ya. Tapi dilihat dari apakah caranya sesuai dengan hukum atau tidak. Jadi itu etika deontologis. Bukan akibat dari tindakanmu, tapi caranya kamu melakukan itu benar atau enggak, gitu ya, sesuai dengan hukum yang ada atau tidak. Jadi orientasinya kepada hukum dan kewajiban. Nah, kelemahannya adalah mudah terjebak pada legalisme. Pada aturan saja, bukan pada memang ingin melakukan kebaikan. Jadi contohnya beberapa tindakan meskipun menghasilkan kegagalan adalah tetap baik jika memang dilakukan dengan cara yang baik gitu. Dasarnya adalah karena tindakan-tindakan moral itu mencerminkan natur Allah. Entah tindakan itu membawa hasil atau tidak. Contohnya begini. Ketika kita menemukan dompet di jalan gitu ya. Terus kemudian kita ingin mengembalikan dompet itu kepada orang yang pemiliknya gitu ya. Nah, sekalipun sebenarnya tidak ada yang lihat, orangnya juga tidak tahu misalnya terus hilang, uangnya diambil dipakai sendiri, sebetulnya kan juga tidak tahu gitu kan. Nah, tetapi kalau di dalam etika deontologis ini masalahnya adalah apakah kita sudah melakukan itu sesuai hukum atau tidak gitu kan. Kalau bukan milik kita ya harus dikembalikan gitu. Nah, kalau dari etika deontologis melihatnya ke situ gitu ya. Seorang Kristen harus tetap berpegang pada nilai-nilai kejujuran dan kasih gitu. Nah, kalau misalnya kita bekerja gitu ya. Bagaimana kalau seandainya kita kemudian menghadapi tekanan di pekerjaan itu? Apakah kita mau teruskan atau tidak? Ada seorang teman saya guru sekolah minggu bekerja di sebuah perusahaan, kemudian bosnya mengatakan, tolong kamu bikin pembukuannya 2 ya. Gitu. Satu yang benar asli, satu yang untuk pajak gitu ya, untuk laporan pajak. Nah, ini kemudian guru sekolah minggu ini bingung gitu ya. Terus dia tanya kepada saya, gimana ya Bu? Saya bilang, menurut kamu mana yang benar? Gitu ya. Terus dia bilang, ya seharusnya tidak boleh kalau pembukuan ganda, ya apa adanya. Nah, itu yang benar. Saya bilang, kira-kira kamu mau ambil risiko dengan kamu mengatakan pada bosmu, saya tidak mau bikin pembukuan ganda gitu ya. Resikonya kamu pasti diganti orang lain, kamu dipecat gitu kan. Atau kamu ikutin bosmu, kamu aman, kamu tetap bekerja di situ. Nah, dia kemudian akhirnya bergumul, akhirnya dia memutuskan saya resign gitu. Jadi dia akhirnya resign. Dan yaitu Tuhan itu kan tidak tutup mata gitu ya. Ketika dia resign di situ, kemudian baru selang sebentar dia sudah mendapatkan tawaran pekerjaan dengan gaji yang lebih baik, dengan situasi pekerjaan yang juga lebih baik gitu. Jadi sebenarnya kita tidak perlu takut ya untuk
melakukan sebuah kebenaran gitu ya. Kalau seorang dokter misalnya diminta untuk membuatkan resep obat yang sebetulnya tidak boleh gitu ya, asal-asalan tapi dikasih bayaran mahal, kira-kira mau ndak gitu ya. Nanti kan jemaat yang jadi gembala ini kan macam-macam ya. Ada dokter, ada guru, ada pegawai ya. Kalau mereka konsultasi dengan masalah mereka, apa yang kita akan beri solusinya. Jadi kembali lagi dasarnya adalah karena tindakan moral itu mencerminkan natur Allah. Entah tindakan itu bawa hasil yang baik atau tidak gitu ya. Nah, kemudian etika yang berikutnya adalah etika teleologis. Etika teleologis di sini benar atau tidaknya suatu tindakan bergantung pada hasil akibatnya. Ya, kalau baik maka wajib dilakukan, kalau tidak baik ya tidak wajib dilakukan. Jadi kalau kebalikan dari deontologis tadi, prinsipnya prosesnya benar ya, caranya yang benar. Kalau teleologis justru hasilnya yang dilihat. Ya. Orientasinya pada hasil akhir, kelemahannya dapat terjebak pada tindakan menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Yang penting tujuannya tercapai. Soal caranya gimana enggak penting gitu ya. Nah, ini contohnya kaum utilitarian itu menggunakan hasil yang telah diketahui untuk melanggar peraturan-peraturan moral gitu ya. Peraturan yang ada dapat dilanggar kalau hasil yang diharapkan memerlukannya. Jadi misalnya seorang pendeta memutuskan untuk menyesuaikan cara berkhotbahnya supaya relevan pada jemaat muda dengan tujuan supaya banyak anak muda yang akan datang beribadah di gerejanya gitu ya. Kira-kira bagaimana? Apakah memang jadi dia kemudian berkhotbahnya dia itu menyesuaikan dengan telinga anak muda, gayanya, stylenya begitu ya. Karena dia berharap supaya banyak anak muda yang datang ke gerejanya. Nah, apakah itu bisa dibenarkan ataukah tidak gitu ya. Kemudian misalnya seorang dokter melakukan operasi darurat tanpa persetujuan pasien karena pasiennya tidak sadarkan diri gitu, dan keluarganya juga pas tidak ada gitu ya. Karena kalau tidak segera dioperasi pasien itu akan meninggal gitu. Gimana? Apakah itu dibenarkan atau tidak gitu. Itu etika teleologis. Kemudian yang berikutnya adalah etika kontekstual. Etika kontekstual ini adalah etika yang mempertimbangkan situasi dan kondisi yang unik dan berlainan sehingga tidak mungkin menentukan peraturan yang sama tentang sebuah tindakan etis yang universal. Jadi ini tindakan etikanya tindakan etisnya tergantung pada konteks gitu ya, sikon. Gitu. Situasi dan kondisi harus diperhitungkan secara cermat. Kelemahannya mudah terjebak pada relativisme dan subjektivisme. Jadi misalnya seorang guru memperbolehkan seorang siswa membawa ponsel di kelas untuk cari informasi yang berkaitan dengan pelajaran. Meskipun aturannya sebetulnya tidak boleh siswa bawa ponsel di kelas. Gitu ya. Itu etika kontekstual. Jadi boleh dia bawa karena memang lagi penting nih gitu. Kadang-kadang di kelas saya juga begitu. Bu, boleh bawa handphone karena memang saya minta apa gitu. Ya oke, boleh gitu ya, saya izinkan. Gitu. Kemudian contoh kalau di dalam Alkitab, Yesus menyembuhkan orang di hari Sabat. Padahal katanya hari Sabat harus dikuduskan gitu kan. Tidak boleh, tapi karena ini konteksnya adalah menyembuhkan orang gitu. Maka kemudian meskipun menurut hukum Yahudi bekerja pada hari Sabat dilarang, Tuhan Yesus tetap melakukannya. Itu etika kontekstual. Gitu ya. Ya, ini
jenis-jenis etika Kristen dan karakteristik etika Kristen. Ada pertanyaan kah? Kita agak ngebut. Ya. Berarti semua jenis etika ini kalau saya lihat berarti ada kelemahannya masing-masing ya Bu. Betul, Kelemahan sama betul. kelebihan. Iya, betul. Gitu. Contohnya saja ya itu etika teleologis itu sangat-sangat ya itulah kalau saya lihat tuh itu kelemahannya bisa dimanfaatkan luar biasa. Ya, ya, tetapi kan justru karena kita tahu kelemahan dari masing-masing jenis etika ini, gitu ya, maka kita kan jadi lebih berhati-hati, gitu kan. Jangan sampai kita terjebak, gitu, dengan kelemahannya itu. Seperti tadi teleologis, kemudian kita menghalalkan segala cara, gitu ya. Justru karena kita tahu kelemahannya, maka kita akan berhati-hati untuk tidak terjebak di situ, gitu. Betul Bu. Pasti. Oke. Wah, saya senang ini hari ini berarti target saya tercapai. Ya, ini yang terakhir ini dasar-dasar Alkitab etika Kristen. Ya, yang pertama dasar Alkitab etika Kristen adalah iman, ya, itu pasti ya. Apa itu Ibrani 11 ayat 1? Iman adalah segala sesuatu yang bisa bersama-sama. Iman adalah segala sesuatu segala sesuatu yang diharapkan dan bukti dari sesuatu yang ya, orang Kristen pun juga bisa terjebak ya, tidak melupa. Saya juga seringkali begitu kok. Tidak tahu alamatnya tapi tahu saya apa di dalam Alkitab itu ayatnya bunyinya apa gitu ya. Oke. Nah, dasar Alkitab untuk etika Kristen yang pertama adalah iman gitu ya. Ini tidak bisa dipungkiri. Kalau kita tidak beriman kepada Yesus, tidak ya, berarti kita bukan orang Kristen gitu ya. Adakah orang Kristen yang tidak percaya pada Yesus? Tadi Bu. Ada Bu. Ada Bu Kapriska. Kapriska sama Pak Dak. Ya. Profesor Saduk itu juga tidak percaya Yesus. Ya. Jadi iman ini penting ya. Ketika kita mau berperilaku etis secara Kristiani, maka iman itu menjadi dasar bagi kita untuk melakukan itu. Nah, jadi ada 4 hal yang tidak dapat dipisahkan dari iman, yaitu bahwa iman itu adalah kepercayaan dan kesetiaan. Nah ini, kalau kita percaya maka kita akan setia melakukan perintah Allah. Itu tidak bisa dipisahkan. Jadi tidak bisa kita mengatakan aku percaya kepada Yesus, aku percaya kepada Allah Tritunggal, begitu ya. Tetapi kita tidak melakukan perintahnya dengan setia, dengan taat. Itu suatu hal yang tidak dapat dipisahkan, gitu ya. Jadi kalau kita hari ini kita mengatakan aku percaya pada Yesus, aku percaya pada Allah Tritunggal, begitu. Tetapi hari ini kita melakukan perintah Tuhan, menjauhi larangan Tuhan, tapi besok kembali lagi kita. Coba perhatikan ini cerita dari teman ya, hamba Tuhan begitu ya. Banyak sekarang hamba-hamba Tuhan itu yang punya pil, punya will begitu ya. Dan itu rasanya biasa gitu. Orang Kristen pun di gereja ikut ME, marriage encounter ya, pembinaan itu ya. Tapi nanti pulang ke rumah, kembali ke ke dunia nyata, nah mereka tetap melakukan hubungan dengan orang yang bukan istri atau suaminya gitu. Nah ini tidak bisa gitu ya. Kita mengatakan beriman tetapi perilaku kita tidak menunjukkan iman kita. Itu tidak bisa seperti itu. Yang kedua bahwa iman itu adalah tanggapan, panggilan, perorangan dari Allah gitu ya. Panggilan Allah
bagi masing-masing individu. Tidak bisa kita bilang karena suamiku beriman kepada Yesus, aku pun gitu ya. Aku pun pasti nanti juga diselamatkan gitu. Tidak bisa, karena iman itu sifatnya adalah masing-masing individu. Tidak bisa gandeng geret gitu ya. Iman itu adalah tanggapan kepada pekerjaan Allah gitu ya. Jadi kita percaya kepada apa yang dilakukan oleh Allah. Dan iman adalah pendirian tentang apa yang benar. Nah itu. Nah karena tadi iman itu sifatnya individu, maka kebenaran, pendirian akan sebuah kebenaran itu juga sifatnya individu. Berlaku untuk individu begitu ya. Makanya tadi kalau ditanyakan bagaimana kita bisa menjelaskan gitu ya supaya orang lain itu percaya akan kebenaran yang kita sampaikan, yaitu kembali lagi apakah orangnya mau percaya atau tidak. Dan bagi orang Kristen tentu saja kuasa Roh Kudus, pekerjaan Roh Kudus itu mempengaruhi. Kemudian iman dan pengambilan keputusan dalam banyak hal gitu ya. Sangat diperlukan dasar iman yang kuat untuk mengambil sebuah keputusan. Apakah kita boleh melakukan aborsi atau tidak? Nanti itu akan kita bahas lebih lanjut di dalam presentasi ya. Kalau menurut pandangan Kristen tidak boleh, gitu ya. Kenapa? Kalau di orang Islam dikatakan sebelum 4 bulan bayi itu belum menjadi belum makhluk hidup gitu ya. Karena baru usia 4 bulan nanti baru dia diberi nafas hidup gitu. Maka kalau sebelum 4 bulan seseorang melakukan aborsi boleh gitu. Tapi kalau di dalam kepercayaan Kristen ketika sperma dan sel telur itu bertemu gitu ya, kemudian menjadi terbuahi gitu ya. Itu sudah ada kehidupan gitu, maka tidak boleh kita melakukan aborsi gitu. Nah, jadi iman itu juga menentukan di dalam pengambilan keputusan kita, apakah kita percaya bahwa Tuhan memberikan kehidupan itu pada saat pertemuan pembuahan itu, proses pembuahan itu ataukah tidak gitu ya. Kemudian yang berikutnya dasar Alkitab yang kedua adalah kasih. Jadi kita harus memiliki kasih atau di dalam melakukan perbuatan etis itu dasarnya adalah kasih. Nah, pemahaman Kristen tentang kasih itu adalah kasih itu berasal dari Allah. Gitu. Allah itu adalah sumber kasih, ya, sumber kasih, dan itu dicerminkan oleh manusia serta hubungan kasih antara sesama manusia. Tadi hukum kasih mengatakan apa? Yang pertama. Nah, itu hukum kasih itu kan Tuhan dengan segenap jiwa, kekuatan dan akal budi. Betul. Ya, jadi hukum kasih itu menyangkut vertikal dan horizontal, gitu ya. Nah, ada 4 jenis kasih. Apa itu? Agape. Kasih agape, eros, filia, storge. Ya. Jadi ada kasih agape, ada eros, ada filia, ada storge. Nah, itu sebetulnya tidak bisa kita bilang bahwa yang paling tinggi adalah agape gitu ya. Yang kedua adalah misalnya storge gitu ya. Ketiga adalah filia, baru keempat itu eros. Sebetulnya tidak bisa kita mengatakan seperti itu ya, karena di dalam hukum kasih tadi kan dikatakan bahwa kasihilah Allahmu, gitu ya. Yang sama dengan itu adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, gitu kan. Nah, kalau kita bisa mengasihi Allah, begitu kan, maka kita harusnya juga mengasihi sesama. Maka kalau kita
memiliki kasih agape gitu ya. Itu juga akan berlaku juga ketika kita mengasihi sesama kita gitu kan, keluarga, mengasihi teman gitu, persahabatan begitu. Dan eros itu kan kasih yang hanya diperbolehkan dalam hubungan antara suami dengan istri ya. Nah, tapi di situ pun unsur kasih agape, storge dan filia itu kan juga membentuk itu semua gitu ya. Nah, ini ada 4 jenis kasih yang kita semua juga sudah tahu, penerapannya juga beda-beda. Nah, ini kemudian kita bisa lihat ada pendapat dari Bernard dari Clairvaux ya. Kemunduran rohani itu disebabkan karena hilangnya kasih, penolakan terhadap atasan, penolakan terhadap Allah. Nah, coba itu ya. Jadi ternyata kemunduran rohani itu bukan saja ketika kita menolak kepada Allah saja, tapi kepada pimpinan pun itu juga bisa menimbulkan kemunduran rohani. Ketika kita tidak mengasihi pimpinan kita, atasan kita gitu ya, itu juga bisa menyebabkan kemunduran rohani. Kemajuan rohani dan kemajuan kekristenan itu terjadi kalau kita bisa mengasihi Allah. Ya, kenapa? Karena Allah itu adalah sumber kasih. Nah, Ibu Teresa juga mengatakan jika Anda mengasihi sekalipun terluka, ini beberapa minggu yang lalu saya khotbah di mahasiswa, mengasihi meski terluka, ya. Mengasihi meski tersakiti. Wah, mahasiswa langsung jelek gitu ya. Susah gitu. Tapi ini Ibu Teresa mengatakan jika Anda mengasihi sekalipun terluka, maka tak akan ada luka. Gitu ya. Tak akan ada lagi luka dan yang ada adalah semakin mengasihi. Jadi kalau kita terluka gitu ya. Terluka atau tersakiti gitu ya. Teruslah mengasihi gitu ya. Maka nanti luka atau sakit itu lama-lama akan menjadi hilang dan yang ada tinggal mengasihi. Bisakah begitu? Kayaknya Dawa pernah nih tersakiti ya. Banyak Bu. Wajar. Gampang disakiti Bu. Sering Bu. Sering. Lalu disakiti Bu. Oh begitu. Nah, jika kita sering menghakimi, maka tentu saja tidak akan ada waktu untuk mengasihi. Nah, ini apa yang disampaikan oleh Ibu Teresa dan Bernard ini memang dalam sekali begitu ya, tentang bagaimana mengasihi, mengaplikasikan kasih itu di dalam kehidupan kita. Tidak mudah gitu ya, dan berat. Yang ketiga adalah tanggung jawab. Nah, ini di dalam Yeremia 29 ayat 7 seringkali ini adalah ayat yang disampaikan kepada kita untuk mendoakan ya tempat di mana kita atau kota di mana kita tinggal gitu. Jadi kita punya tanggung jawab terhadap, kalau ini disebutkan kesejahteraan kota di mana kita tinggal. Kemarin itu waktu doa malam begitu suami saya tiba-tiba mendoakan supaya kota ini jangan dilanda banjir gitu. Anak perempuan saya kaget, anak perempuan saya begini, "Papa kok tiba-tiba doain banjir, tidak ada banjir kok?" gitu. Waktu itu belum ada terjadi ini banjir Jakarta dan lain-lain begitu ya. Nah, ternyata suami saya itu mendengar berita ada di sebuah kota itu sudah kebanjiran. Jadi dia mendoakan supaya Semarang jangan banjir, Jakarta tempat saudara-saudara yang didoakan satu-satu supaya jangan banjir gitu ya. Nah, itu juga penting buat kita ya. Kita memiliki tanggung jawab di mana kita hidup. Jangan kita terus kemudian kadang-kadang dengan kesibukan kita itu kemudian orientasinya pada kebutuhan atau kepentingan diri kita sendiri. Kita lupa kita hidup di mana begitu ya. Dan itu juga menentukan kehidupan kita gitu. Kalau seandainya kota Semarang, kota Ungaran ini senantiasa dalam keadaan damai, tentram, sejahtera, aman begitu, kita pun juga akan ikut aman. Tapi coba kalau kota Ungaran ini kemudian terjadi huru-hara, kita pun juga ya. John Stott mengatakan begini ya. Kita tidak boleh lari dari tanggung jawab. Dengan telinga yang terbuka lebar kita harus menyimak kepada suara Yesus
yang memanggil umatnya untuk pergi ke dalam dunia yang sesat dan kesepian dengan tujuan hidup di dalamnya dan mengasihi gitu ya. Jadi kita tidak boleh menutup mata gitu, menutup telinga gitu ya. Kita harus buka itu lebar-lebar dan kita dengar suara Yesus berbicara kepada kita gitu ya. Apa yang harus kita lakukan. Kemudian bagaimana dapat memahami tanggung jawab Kristen? Nah, ini kita harus mempelajari gitu ya, doktrin yang lebih lengkap tentang Allah, tentang manusia, tentang Kristus, tentang keselamatan dan juga tentang gereja. Karena tanggung jawab itu tidak boleh mengelak ya. Kalau diminta menjelaskan tentang perbuatannya gitu. Jadi kenapa kamu melakukan ini gitu ya. Kita harus bisa mempertanggungjawabkan, menjelaskan apa alasannya kita melakukan itu. Itu tanggung jawab. Jawaban itu harus dapat diberikan kepada dirinya sendiri maupun kepada masyarakat luas dan terlebih kepada Tuhan. Itu tanggung jawab gitu ya. Nah, tanggung jawab Kristen itu mempunyai tanggung jawab harus sesuai dengan panggilan Kristus di dunia ini. Tidak boleh mengelak kalau diminta penjelasan jujur, benar, dan jelas. Kenapa kamu mau jadi Kristen? Apa kamu tidak ingin pindah? Ini banyak ya selebritis atau orang yang influencer itu yang kemudian berpindah keyakinan gitu ya. Hanya demi apa? Ya yang tahu mereka sih, tapi kita bisa melihat Deddy Corbuzier, ada Dr. Richard Lee, ada Ruben Onsu begitu ya. Itu adalah para selebritis yang berpindah keyakinan gitu ya. Katanya begitu. Makanya dia berani memacari itu ya, siapa? Desi Ratnasari. Wah ini jadi ngerumpi. Entertainment. Ya, gitu. Ada kemarin Bu, ini Dr. Richard Lee itu Bu, kemarin juga. Iya, gitu. Nah kemudian yang keempat, kejujuran. Nah ini yang paling susah sebenarnya. Berasal dari bahasa Yunani kalos yang artinya baik atau unggul. Juga semnos yang artinya terhormat. Ya, nanti bisa dilihat ayatnya. Kejujuran itu menyertakan pikiran, kata-kata, perbuatan yang memperlihatkan harmoni. Jadi jujur itu bukan hanya dengan kata-kata saja ya. Aku jujur kok swear, aku jujur gitu ya. Tapi ya pikiran, perbuatan itu juga harus jujur. Nah jujur itu artinya kebenaran, benar gitu ya. Ayatnya dikatakan apa? Kalau ya katakan ya, kalau tidak katakan tidak. Lebih dari itu berasal dari si iblis ya. Jadi keterbukaan itu menghindari kebohongan dan ketidakjujuran. Jadi kita harus belajar untuk terbuka supaya kita terhindar dari saksi dusta dan tidak jujur. Nah, kejujuran dalam pikiran itu adalah kerelaan untuk mengikuti bukti-bukti yang ada. Ya, jujur dalam perkataan itu berarti berkata benar dan patut, baik kepada Allah maupun kepada sesama. Lebih mudah mana kita jujur kepada Allah atau kepada sesama? Jujur kepada pasangan Bu. Itu makin lagi tidak mungkin itu ya, susah itu. Berat. Ya, itu hanya tidak berani terus terang mulut manis itu. Si Profesor Serbuki itu apa nawas? Kalau saya bilang ya, manusia itu lebih mudah untuk jujur kepada Allah. Kenapa gitu kan? Iya. Coba jujur sama manusia, takut kita konsekuensinya karena kita berhadapan kan gitu. Tapi kalau pada Allah tidak ada yang tahu kecuali Allah kan gitu ya.
beneran Allah ada atau enggak, itu lagi kan kita masih berpikir lagi kan gitu ya. Enggak apa-apa aku ngomong dalam hati kepada Allah, aku mengakui dosa gitu. Tapi coba, makanya padahal kita kan harus mengakui dosa kita itu baik kepada Tuhan maupun juga kepada manusia. Kita minta maaf kan juga harus pada Tuhan, minta ampun juga pada manusia. Tapi pasti buat kita manusia akan lebih mudah untuk menyampaikan itu tadi kepada Allah gitu, yang tidak kelihatan gitu kan, daripada kepada manusia. Coba kita jujur sama manusia, wah konsekuensinya bisa kita diamuk langsung. Tadi sama siapa yang jujur sama istrinya langsung piring melayang begitu kan? Karena apa? Oh tidak. Begitu ya. Nah ya itu. Nah kejujuran dalam perbuatan itu adalah akurasi, keterbukaan, kehati-hatian dalam menggunakan segala sesuatu. Ini sekarang susah ya, cari orang jujur itu susah. Nah, kejujuran dan tanggung jawab kepada sesama itu adalah hal yang menjadi dasar Alkitab untuk kita berperilaku etis. Nah kemudian di dalam Kisah Para Rasul 14 ayat 26 pun itu disampaikan tentang kejujuran kepada diri sendiri. Bagaimana mungkin kita bisa jujur pada orang lain kalau kita tidak bisa jujur pada diri sendiri, ya. Susah itu. Pernah enggak bohong pada diri sendiri? Contohnya seperti apa ya? Tidak jujur pada diri sendiri itu contohnya bagaimana ya? Ya, Pura-pura kuat, Bu. seperti Priska ketika dia menyukai satu orang, terus kemudian dia berkata, dia tidak mengatakan bahwa dia memang mencintainya dia dan suka dengan dia. Ya, itu bisa jadi ya, yang berkaitan dengan cinta. Itu. Kemudian dasar Alkitab yang berikutnya adalah kerja keras. Kita perlu kerja keras. Ya, pemahaman Kristen tentang kerja adalah bahwa Allah sendiri selalu bekerja, ya, dari awal sampai sekarang dan selama-lamanya Allah itu terus bekerja. Maka kita sebagai manusia pun harus juga meneladani Allah bekerja, gitu ya. Kemudian merupakan konsekuensi penciptaan kita oleh Allah yang segambar dan serupa dengan dirinya. Makanya kalau Allah bekerja, ya kita pun juga harus bekerja. Lalu berikutnya, ya, tujuan kerja itu untuk apa? Untuk kemajuan. Ya, Kejadian 1 ayat 28 yang disebut juga dengan apa? Mandat. Nikah atau mandat budaya atau peringkat? Mandat budaya, betul. Mandat budaya. Kejadian 1 ayat 28 ya. Jadi itu adalah untuk kemajuan ya, untuk perbaikan segala sesuatu. Nah, ciri khas yang membedakan manusia dari makhluk lainnya yaitu bekerja gitu ya. Kalau sapi habis makan duduk aja, ngunyah aja gitu ya. Nah, kerja itu sebagai pelayanan kepada sesama manusia. Kerja juga sebagai pelayanan kepada Allah. Nah, kerja itu adalah bukti dari laborare es orare. Artinya adalah bekerja itu adalah berdoa. Jadi kerja itu sebenarnya adalah ibadah gitu ya. Kenapa mirip ore labora, Bu, di sini? Gak mirip sama. Kenapa? Maaf. Tulisannya mirip apa namanya? Apa sih lu? Oh, ora et labora. Nah, kalau ora et labora itu kan bekerja dan berdoa, gitu kan. Kalau ini bekerja itu adalah berdoa, gitu, atau beribadah, gitu ya, sebagai ibadah. Jadi kita kan lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan, bukan seperti untuk manusia. Jadi kita memang bekerja itu orientasinya bukan kepada manusia, tetapi kepada Allah, untuk Allah, gitu ya. Maka kita bekerja itu harus segenap hati, sungguh-sungguh, jujur dan lain sebagainya, karena pertanggungjawabannya adalah kepada Allah. Gitu.
Kerja yang berhasil tidak cukup hanya dengan kerja keras, tapi juga harus dengan rajin dan tekun. Oke, yang keenam, ini adalah dasar Alkitab etika Kristen. Yang berikutnya adalah kemandirian. Ya. Nah, kemandirian sebagai sebuah organisasi itu adalah self-governing, memerintah diri sendiri, self-finance, mengatur keuangan, self-propagating, mengelola diri kita sendiri. Ya. Kemampuan seseorang di dalam mengambil keputusan, menggunakan dan mengembangkan talenta-talenta berdasarkan firman Tuhan, serta pengetahuan dan informasi yang benar dengan tujuan untuk kemuliaan Allah, dan juga untuk pelayanan pada sesama dan untuk kemajuan diri sendiri. Nah, kemandirian ini artinya adalah bahwa kita harus mandiri gitu ya. Jangan mudah tergoda dengan orang lain gitu ya. Jadi kalau kita punya prinsip gitu di dalam berperilaku etis. Nah, ini yang terakhir, ini adalah pelayanan. Ya, dasar etika Kristen yang berikutnya adalah pelayanan. Jadi umat Allah itu sebagai pelayanan dipanggil untuk melayani, bukan untuk menguasai. Ya, menguasai. Otoritas pelayanan berdasarkan pada kerendahan hati. Ya. Otoritas pelayanan itu adalah kasih, teladan, dan persuasi. Memperlakukan sesama manusia sesuai dengan harkatnya sebagai ciptaan Allah yang mulia, dan melakukan sesuatu bukan untuk dirinya sendiri melainkan untuk kepentingan orang lain. Ini pelayanan ini diteladankan oleh Yesus ya. Dia mencuci kaki para muridnya untuk supaya kita sebagai murid-muridnya meneladani Yesus untuk melayani sesama. Yaitu adalah dasar-dasar Alkitab dalam etika Kristen. Ada pertanyaan? Saya kira tidak Bu, ada. mengenai tugas, Bu. Iya. Ya, bagaimana? Bu, saya mau bertanya tentang tugas. Ya. Bu, di sini kan ini Bu, kan misalnya kan saya punya judul ini kan sudah ada dua, maunya dua orang yang pilih. Nah, terus kalau misal kita sudah kirim, terus kalau misalnya kita mau satukan untuk misalnya saya dan dia, contoh, terus kita mau satukan untuk penjelasan ini agak susah Bu, karena setiap teman-teman punya ide yang beda untuk penulisan ini Bu. Itu Bu. Jadi saya sedikit kerepotan soal ini Bu. Oh, tidak apa-apa. Jadi nanti begini, seperti ini ya yang materi 1 tentang keterlibatan orang Kristen pada dunia yang sedang berubah, perlu atau tidak gitu. Itu kan ada Sally dengan Dawa. Nah, nanti Sally akan sampaikan. Ya, Sally akan sampaikan apa yang menjadi pemikirannya. Kemudian nanti Dawa boleh komentar apa yang dituliskannya, kalau misalnya ternyata sama gitu ya, sama ya, memberikan berarti kan oh yang tadi disampaikan lo Sally memang saya setuju karena begini. Tapi kalau misalnya oh ternyata tidak gitu ya, tidak setuju atau ingin mengcounter dari apa yang disampaikan oleh Sally gitu. Jadi nanti Dawa menjadi orang pertama yang akan mengomentari apa yang disampaikan oleh Sally sesuai dengan yang sudah ditulisnya. Nah, nanti baru saya akan buka sesi bagi yang ingin mengomentari keduanya begitu. Baik, Bu. Ya, terima kasih Bu atas penjelasannya. Filemon di mana sih? Filemon nih tadi ya? Ya, Bu, saya Filemon. Ya. Di mana Filemon? Oh, jauh. Saya di NTT Bu, di Alor. Bukan. Materinya masih perkawinan, kohabitasi dan perceraian. Wah, ini cocok ini ya. Cocok ya, buat Filemon ya. Ya. Akan Bu, supaya saya tidak bercerai Bu. Ini tadi ada satu, saya tidak tahu ya apakah yang lain, jangan-jangan juga ada yang kasus ini, tapi sebentar, ternyata Pak Jones itu tidak mendaftar kok ya, tidak mendaftar pada salah satu ini ya topik, berarti aman berarti ya, oke.
Ya. Tolong Bu. Ya. Jadi besok pagi sesi pertama kita yang jam 8 itu kita akan membahas tentang topik yang pertama dan kedua gitu ya. Jadi topik pertama ini kebetulan 2 orang, topik kedua ini kok ya kebetulan cuma 1 orang, cuma perhatian saja ini ya. Yang lain 2 kok yang pas, satu lagi yang satu bioteknologi Melton ya. Melton juga cuma 1 orang, oke, tidak ada masalah. Nah jadi besok pagi tanpa saya mengurangi ini ya antusias dari teman-teman semua. Satu sesi itu kan berarti 1,5 jam ya. Kita ada punya 9 sesi. Jadi harapan saya 9 sesi, ini ada 18 topik, maka setiap sesi itu kita membahas 2 topik. Memang waktunya pendek sekali, tapi saya berharap nanti kita fleksibel aja. Kalau memang ada topik yang kira-kira memang membutuhkan pembahasan lebih, ya kita akan fleksibel saja waktunya. Nanti kalau memang ada yang pendek, ya kita juga sesuaikan yang lainnya. Jadi memang rencana saya sebetulnya itu sesi setiap topik yang dibahas itu berurutan gitu ya. Tapi kalaupun tidak ada masalah. Setelah topik ketiga itu sebetulnya mau topik yang mana dulu yang kita bahas itu bisa gitu ya. Jadi nanti besok setelah topik yang ketiga yang akan kita bahas, nanti mana yang memang siap terlebih dahulu mungkin bisa menyampaikan ya presentasi dulu. Oh ini ada Eluh, dan Eluh itu juga hanya 1 ya. Perang dan Damai juga hanya 1. Oh ada 1 lagi. Tondi juga etika bisnis. Ini juga kayaknya panjang ini kalau etika bisnis ini. Oke, saya kira itu untuk hari ini. Oke, kita akan tutup. Minta tolong siapa ya yang bisa untuk. Oh ya, boleh deh Filmon, minta tolong ya tutup dalam doa. Baik teman-teman, baik Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, sebelum kita pulang, kembali ke aktivitas kita masing-masing, mari kita doa. Terima kasih Tuhan Yesus, Bapa yang mengasihi kami. Pada kesempatan ini Tuhan telah tuntun kami dalam mata kuliah ini membahas tentang banyak hal. Ibu dosen, Tuhan telah mampukan berikan hikmat, kekuatan sehingga dapat menjelaskan dengan baik. Demikian juga dengan kami anak-anak Tuhan yang Tuhan izinkan untuk kuliah dengan sukacita senang meskipun banyak tantangan, tapi Tuhan sudah menolong. Dalam nama Tuhan Yesus kami akan melanjutkan studi kami besok. Tuhan sertai kami. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Filmon. Ya, sampai jumpa besok. Tuhan berkati. Shalom.